Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mahardi Rahmajati, NIM A510220134 Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, topik perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama yaitu ada karakteristik perkembangan kognitif anak SD, yaitu sekitar usia 6-12 tahun, berada pada tahap operasional konkret. Menurut teori Piaget, ciri-ciri utama pada tahap ini yaitu 1. Mulai mampu berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret. Yang kedua, memahami konsep, konservasi, klasifikasi, dan serialisasi. Yang ketiga, belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan visualisasi. Yang keempat, perhatian dan daya ingat mulai berkembang lebih baik namun masih mudah teralihkan. Yang kelima, cenderung berpikir secara literal dan butuh waktu untuk mengembangkan abstraksi. Yang kedua yaitu teori pemerolehan bahasa kedua. Beberapa teori penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, teori Crescent. Yang pertama, acquisition versus learning, yaitu bahasa diperoleh secara alami melalui paparan, bukan hanya lewat pengajaran formal. Yang kedua yaitu ada comprehensible input. Anak akan belajar bahasa dengan baik jika mendapatkan input yang sedikit di atas level pemahamannya. Yang ketiga yaitu effective filter, yaitu faktor emosional. Misalnya rasa percaya diri, kecemasan, motivasi, itu mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang ketiga yaitu teori Vygotsky. Yang pertama, Zone of Proximal Development, ZPD, yaitu anak belajar lebih baik dengan bantuan orang yang lebih ahli, misalnya guru atau teman sebaya. Yang kedua, bahasa adalah alat utama dalam perkembangan kognitif dan sosial. Interaksi sosial itu sangat penting. Yang keempat, teori Piaget, yaitu pertama, bahasa berkembang seiring perkembangan kognitif. Anak harus memahami konsep tertentu sebelum bisa mengungkapkannya lewat bahasa. Nah, yang kedua, anak belajar bahasa dengan mengaitkannya pada pengalaman konkret. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan teori dengan kemampuan anak SD belajar bahasa Inggris. Yang pertama, anak SD cocok belajar bahasa Inggris melalui aktivitas nyata dan visual, sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget. Yang kedua, adanya interaksi sosial, yaitu dengan diskusi kelompok, bermain peran, yang sangat efektif karena berada dalam ZPD mereka menurut Vygotsky. Nah, yang ketiga, adanya paparan bahasa yang bermakna dan menyenangkan akan membantu pemerolehan yang lebih alami menurut Crescent, misalnya lewat lagu, cerita, atau permainan. Nah, selanjutnya topik yang kedua yaitu pembahasan prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Yang pertama yaitu listening. Prinsip yang pertama fokus pada pemahaman makna, bukan hanya kata per kata. Yang kedua, menggunakan input yang sesuai level comprehensible input. Yang ketiga, yaitu dorongan mendengarkan aktif dengan tugas-tugas spesifik. Nah, contoh aktivitasnya yaitu dengan guru memberikan instruksi yang harus diikuti siswa. Dengan menggunakan alat bantu atau media audio lagu anak-anak berbahasa Inggris, karena ritme dan pengulangan membantu pemahaman anak. Yang kedua yaitu speaking. Prinsip yang pertama yaitu menciptakan lingkungan bebas takut salah. Yang kedua, latihan harus komunikatif, bukan hafalan. Yang ketiga, gunakan interaksi nyata. Nah, contoh aktivitasnya dengan menggunakan role play. Nah, alat bantu atau media pembelajarannya dengan menggunakan boneka atau flashcard karakter untuk memudahkan anak membayangkan konteks berbicara. Yang ketiga yaitu reading. Prinsip yang pertama yaitu mulai dari bacaan sederhana dan menarik.
Yang kedua, fokus pada pemahaman, bukan hanya pelafalan. Yang ketiga, menggunakan gambar untuk mendukung teks. Contoh aktivitasnya yaitu membaca buku cerita bergambar dan menjawab pertanyaan sederhana dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran buku cerita bergambar. Yang keempat, yaitu writing. Prinsip yang pertama yaitu mulai dari penulisan terbimbing. Yang kedua, fokus pada pengungkapan ide, bukan hanya grammar. Yang ketiga, menggunakan aktivitas yang relevan dengan pengalaman anak. Contoh aktivitasnya yaitu menulis kartu ucapan untuk teman. Dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran, template kartu bergambar bisa membantu anak untuk mengorganisasi tulisan dan memberi inspirasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.